dan alhamdulillahnya AS-nya masih ada gitu. Jadi sebenarnya pun nggak dapat Cambridge, sebenarnya masih ada beasiswa AS ini. Kayaknya awal Agustus pengumuman, 2 minggu kemudian Mas Nabil ke Medan ketemu sama papaku, ngelamar maksudnya. Abis itu ya, terus kita nikah bulan Desember, tengah Desember, 15 Desember, terus tanggal 5 Januarinya berangkat ke Melbourne. Mungkin karena ini bukan kebantu ya, jadi karena yang pengalaman aku di Jerman setahun itu, dari pertengahan 2017 sampai 2018, wah itu jujur itu stres banget. Waktu aku S1, aku selalu melihat teman-temanku yang kecilnya dia di luar negeri, mungkin ayahnya kuliah atau apa segala macam, itu bahasa Inggrisnya kinclong banget. Nah, kalau aku pribadi sih, dari variabel itu kayak aku pingin banget anakku mungkin sempat lah beberapa tahun sempat sekolah di luar kayak gitu. Paling nggak dia culture, bahasa, dan segala macamnya dia terupgrade. Di mana masnya kuliah, mbaknya dapat kesempatan kerja di Australia, kayak full time di Australia itu baik banget. Dan ada satu yang mbaknya lagi PhD, masnya ternyata dapat sponsor untuk dapat working visa di Australia kayak gitu. Jadi pasangannya juga bisa nyari gitu, maksudnya nggak cuman bingung mau apa gitu, tapi dapat kesempatan untuk berkarya juga kok. Halo Studennesia, selamat datang di Daily Studennesia. Kali ini bersama dengan saya, Farah Diba. Excited banget ya malam ini karena kita punya tema yang cukup unik dan mungkin menarik gitu ya, karena kita akan bahas tentang kuliah dan menikah gitu. Sudah hadir di Daily Studennesia dua narasumber yang sangat inspiratif gitu ya, sangat inspiratif, kemudian berprestasi dan tentunya go internasional karena beliau berdua ini sudah menjadi awardee dari Australia Awards. So, jujur ini pertama kali kita ngobrol, jadi kita sapa dulu ya narasumber kita. Halo Nabil, halo Putri. Halo Diba. Hari ini baik Diba baik. Gimana Mas Nabil? Ya, alhamdulillah kita di sini baik. Putri lancar, sehat. Sehat ya? Iya, baik, sehat. Alhamdulillah. Iya, emang di tengah pandemi kayak gini, kalau udah nggak sakit aja udah alhamdulillah gitu ya. Jangan sampai deh kita sakit. Hari ini kesibukannya apa nih, Mas Nabil sama Putri? Sekarang ini. Kalau saya saat ini lagi mempersiapkan diri untuk kehadiran adik bayi. Jadi ya insya Allah segera. Sama lagi ada mengerjakan namanya Latih ID. Jadi Latih ID itu adalah startup sosial yang mengembangkan platform edukasi untuk UMKM. Jadi teman-teman kalau mau mengunjungi bisa ke latihid.com. Oke. Semoga sehat-sehat selalu ya Putri ya. Selamat juga, congrats mom to be. Semoga sehat selalu adik bayinya juga. Mas Nabil gimana? Kesibukannya lagi ngapain aja nih Mas? Nah, kalau saya sama, jadi memang beberapa hari ini kita support, ya kalau kerjaan saya memang support Putri, kita nyiapin kelahiran Putri pertama, dan ngurus Latih ID. Jadi kayak di awal tahun ini kita ada beberapa deadline report, ada 2 deadline report besar, jadi beberapa hari ini memang kita ngurusin si deadline report itu juga. Oke. Iya, memang sibuk banget kayaknya Mas Nabil dan Putri ya dengan berbagai proyeknya. Semoga lancar juga. Oke, Mas Nabil dan Putri, ngomongin soal nikah dan kuliah itu kan kalau boleh aku bilang sensitif gitu ya, dan rumit juga gitu, karena ini pengalaman pribadi sih gitu. Dan aku yakin banyak di luar sana juga yang merasakan hal yang sama gitu. Kuliah dan menikah. Kuliah itu di satu sisi kan bukan cuma soal duduk di kelas terus dengerin orang ngomong, no, nggak sesimpel itu. Kita kuliah itu kan bagaimana kita gain knowledge, kita ambil pengetahuannya dari dosen, lalu belum apalagi kalau kita sebagai awardee beasiswa itu kan istilahnya kita dituntut gitu ya, dituntut untuk punya hasil studi yang excellent gitu. Belum lagi nanti soal gimana kita engage sama supervisor, sama teman-teman, sama budaya di luar gitu. Tentu itu juga nggak mudah dan kembali lagi menguras tenaga dan pikiran gitu kan. Nah, itu satu hal kuliah.
Lalu kita ngomongin nikah sama aja gitu, full of duties juga, banyak banget pekerjaannya, banyak banget tanggung jawabnya yang harus dipegang gitu kan, baik dari segi istri dan suami gitu kan, kita harus bisa, ya kita nggak sendirian gitu, kita nggak hidup single, so kita harus saling support, kita harus saling kerjasama dan lain sebagainya. Itu juga full konsekuensinya banyak juga, jadi menguras tenaga dan emosi juga pasti. Dan dua hal ini itu dijadikan satu gitu ya, dijadikan satu. Makanya karena setidak mudah itu dan sesulit itu, nggak banyak orang nih yang berani ambil gitu ya, resiko dan konsekuensinya. Tapi Mas Nabil dan Putri itu mengambil itu gitu di saat yang sama kuliah dan sambil menikah juga. Gitu. Waktu itu aku kepo banget. Waktu itu gimana ceritanya Mas Nabil sama Putri bisa akhirnya decide atau memutuskan untuk oke, kita menikah gitu. Padahal Putri dan Mas Nabil saat itu juga akan melanjutkan studi. Boleh diceritain? Mungkin dua-duanya boleh ya? Mungkin dari versi Mas Nabil dulu, Putri. Oh boleh. Jadi mungkin dari aku dulu kan. Nah jadi pertama-tama memang pada akhirnya melanjutkan kuliah di luar negeri dan menikah itu memang adalah suatu dua hal yang lumayan berat ya. Maksudnya itu kayak semacam turning point di hidup gitu. Jadi kayak mempersiapkannya pun nggak mudah dan memutuskannya pun nggak mudah. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri, mungkin aku mau cerita kenapa hingga akhirnya memutuskan menikah kali dari poin lulus S1. Jadi, saya teknik mesin 2012 dan lulusnya kan 2016 tuh. Nah, lulus 2016 itu memang salah satu goal dari awal sejak SMA bahkan itu memang pinginnya memang pingin merasakan menuntut ilmu di luar gitu. Lebih ke karena di luar itu apa ya? Jadi waktu itu tuh rasanya memang kayak mereka alatnya lebih bagus lah kasarnya ya. Terus dana riset lebih banyak, temennya ngomong pakai bahasa Inggris segala macam. Dan itu yang memang pingin dari awal itu memang oh aku maunya kayak gini-gini. Setelah aku lulus S1 memang targetnya memang pingin merasakan kuliah di luar negeri kayak gitu. Nah, jadi memang setelah lulus S1 itu sambil waktu itu ngurusin startup Mino Microbubble di Jogja, itu sambil daftar-daftar. Jadi memang kayak waktu daftar di beberapa beasiswa, beberapa kampus, dan beberapa opportunity lain. Nah, memang dari awal memang prosesnya nggak mudah gitu. Kayak aku daftar 5 beasiswa yang benar-benar berangkat hingga akhir itu cuma satu gitu. Maksudnya kayak dengan segala macam persiapan pun waktu itu daftar Fulbright gagal. Pertama itu daftar Fulbright gagal. Terus yang kedua daftar NZAS itu gagal juga. Nah, yang ketiga daftar LPDP tahun 2016 akhir tuh gagal juga. Nah, hingga akhirnya setelah berbagai macam drama dan persiapan, waktu itu kebetulan dapatnya kalau aku 2. Jadi aku dapat beasiswa Australia Awards sama beasiswa Jardine namanya. Jadi beasiswa Jardine ini beasiswa yang mendanai kita untuk ambil S2 di Cambridge. Oh, okay. Nah, jadi ceritanya di situ. Jadi tahun 2017 pertengahan kali Maret April. Nah, itu posisinya waktu itu udah dapat 2 ini, udah dapat AS atau Jardine. Sama satu lagi dapat kesempatan riset di Jerman waktu itu. Nah, waktu itu memang posnya galau banget ya. Jadi kalau ini dari yang aku ya, jadi yang jadi ceritaku waktu itu posnya galau banget. Jadi waktu itu rencananya memang fokusnya mau ngejar Cambridge. Kayak karena maksudnya ini Cambridge ya, maksudnya dia kayak kalau engineering dia top 3 dan segala macam dan dia notable uni banget. Jadi dan beasiswanya udah ada gitu. Jadi kayak yang mau danain kita dan segala macam itu udah ada. Jadi memang benar-benar tinggal cari spot di kampus. Jadi sistemnya mungkin kayak LPDP di awal-awal kali ya. Jadi kita dapat beasiswa, nanti kita bisa apply kampusnya gitu. Kalau kita dapat posisi di kampus, ya udah berangkat kayak gitu. Yang LPDP awal-awal dulu. Nah, jadi memang jadi dari 2017 pertengahan itu AS-ku itu akhirnya di defer. Jadi harusnya aku bisa berangkat 2018 awal, cuman di defer gitu. Kayak waktu itu
2017 pertengahan itu milihnya memang ke Jerman. Jadi di Jerman itu waktu itu dapat kesempatan untuk riset di Helmholtz Zentrum des Oceanograph, itu semacam LIPI-nya Jerman gitu. Jadi memang pusat riset di Jerman. Dan aku waktu itu bismillah memang pas berangkat itu emang niat aku ke Jerman ini untuk membantu mempersiapkan untuk masuk Cambridge, karena maksudnya kayak jadi ada bridging gitu loh untuk belajar risetnya, bridging untuk belajar bahasa Inggris, aplikasi bahasa Inggris, bridging untuk mempersiapkan mental dan segala macam gitu. Jadi memang sejak pertama menginjakan kaki di Jerman tuh akhir Agustus 2017 itu memang fokusnya mau ke Cambridge gitu. Nah itu benar-benar waktu itu nyiapin Cambridge itu setengah mati, jadi kayak minta rekom profesor yang di Jerman, profesor yang di Indo, terus nyiapin, jadi kayak dari bulan September awal itu setiap pulang riset itu aku selalu ngerjain aplikasinya gitu. Setiap riset ngerjain aplikasinya itu sampai bulan Januari, jadi kayak 4 bulan itu benar-benar kayak selesai pulang atau weekend aku selalu ngerjain aplikasi Cambridge. Kayak udah selesai minta proofread ke kakak kelas yang udah kuliah di luar negeri gitu-gitulah, selalu minta proofread ke semua orang gitu. Nah, singkat cerita nih, sayangnya waktu itu ternyata bulan Maret 2018 itu ternyata nggak dapet Cambridge-nya. Jadi waktu belum rezeki si Cambridge. Jadi maksudnya dengan segala persiapan itu, dan wah itu persiapan ngeri banget, kayak sebelum berangkat ke Jerman tuh aku minta rekom dari Pak Rektor, minta rekom dari Pak Rektor, dapat rekom dari Pak Ainun Naim, Sekjen Kemenristek Dikti. Pokoknya semua rekom udah siap, profesor di Jerman dan segala macam itu semua dipersiapkan 4 bulan nyiapinnya. Itu waktu itu nggak dapet nih Cambridge. Nah itu jujur waktu itu sempat depresi, maksudnya kayak sebulan itu kayak males ngapa-ngapain lah, kayak males ketemu orang dan segala macam gitu. Itu bulan Maret 2017. Cuman ya udahlah, life must go on gitu. Jadi waktu memang harus jalan, dan alhamdulillahnya AS-nya masih ada gitu. Jadi sebenarnya pun nggak dapat Cambridge, sebenarnya masih ada beasiswa AS ini. Dan waktu itu kemudian Putri itu bulan Mei atau Juni-Juli gitu ya. Mei ternyata Putri lolos AS juga. Ya itu Agustus. Ya Agustus lah. Jadi ternyata Putri lolos AS juga gitu. Jadi mungkin waktu itu sih aku mikirnya mungkin memang pada akhirnya Allah udah nyiapkan jalan yang terbaik gitu. Maksudnya setelah aku berjuang berdarah-darah di Jerman sendirian itu, wah itu ngeri banget. Sendirian, maksudnya kayak setelah nyiapin sebaik mungkin, ternyata masih nggak dapat gitu. Padahal kayak biasanya udah ada, itu bener-bener kayak mereka nyiapin mereka kasih acceptance letter, kayak aku udah tinggal berangkat gitu, semua udah siap. Cuman ya waktu masih nggak rezeki, dan ternyata mungkin Allah udah nyiapin yang lebih baik. Menikah gitu. Dengan Putri. Iya, jadi memang mungkin takdirnya seperti itu ya. Jadi akhirnya dapat AAS, dan akhirnya kita jadi berangkat bareng kayak gitu. Oke. Jadi berarti kan 2017 berangkatnya ya AAS? Kita 2019 awal. Jadi kan tadi 2017 tuh aku ke Jerman tuh setahun. Nah, aku balik dari Jerman itu September 2019. Maaf, September 2018. Nah, kalau AS itu ada pelatihannya 2,5 bulan gitu. Oktober, November tuh pelatihan AS lah di Jakarta. Berarti berangkat ke Januari 2019. Ya, betul. Nah, itu waktu itu ketemu Putri di mana, Mas? Apa emang udah kenal Putri waktu sarjana atau gimana? Jadi kalau Putri itu memang aku kan teknik mesin 2012 nih, Putri teknik industri 2013. Jadi memang pernah kenal. Udah kenal dari 2013. Iya, udah kenal dari 2017 sih. Terus akhirnya tahu bahwa Putri juga ini, terus ya udah kita menikah gitu atau gimana? Aku tahu Putri. Oke, mulai deh Putri, coba gantian Putri. Dari versi Putri gimana nih ceritanya nih? Oh iya, akhirnya memutuskan untuk menikah juga gitu. Kalau yang tadi lanjutin cerita dari Mas Nabil, jadi benar tuh kayaknya awal Agustus pengumuman, 2 minggu kemudian Mas Nabil ke Medan ketemu sama papaku, ngelamar maksudnya. Abis itu ya, terus kita nikah bulan Desember, tengah Desember, 15 Desember,
Terus tanggal 5 Januarinya berangkat ke Melbourne. Kalau lanjutan cerita Mas Nabil. Kalau dari pertanyaan Diba tadi, sebenarnya kalau aku sendiri tuh benar-benar dari lama banget, dari SMA kali ya, udah bercita-cita untuk nikah dan S2 bareng. Tercapai ya Putri. Alhamdulillah banget kecapai ya. Jadi dulu sering baca banget blog-blog mbak-mbak gitu di Google. Jadi mereka sering cerita-cerita pengalaman S2 di luar negeri gitu. Jadi pengen kayak gitu dan kecapai alhamdulillah. Jadi kalau dari aku sendiri, menikah itu sebenarnya bukan suatu beban gitu. Beban untuk menjalani bareng S2, malah menurutku itu bakal menjadi support yang memudahkan kita atau bahkan sebenarnya membantu kita ketika S2 gitu. Nah, setelah menjalani 2 tahun, alhamdulillah banget aku rasa itu benar-benar menikah itu adalah suatu yang benar-benar menenangkan dan meringankan selama kuliah sih. Jadi kita karena kuliahnya mirip, kan Mas Nabil juga sebenarnya S2-nya mesin Mechanical Engineering with Business. Sebenarnya itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia bisa dibilang teknik industri gitu. Iya, jadi kita kalau kuliah itu bisa saling bantu, saling proofread, bahkan saling ngerjain gitu. Kalau misalnya pinjam-pinjaman buku di kampus, dan cerita tuh nyambung gitu. Aku belajar ini gitu, nanti Mas Nabil aku juga, jadi kita saling paham kalau kuliah, jadi bisa saling bantu. Jadi benar-benar sangat meringankan, apalagi kalau ada deadline banyak sekaligus gitu. Terus kita juga misalnya kan kalau di luar negeri itu kita itu semuanya sendiri, nggak ada GoFood. Baru nyari makanan halal juga susah. Jadi dari awal kita emang harus masak sendiri, bersihin sendiri. Pokoknya semua sendiri berdua maksudnya. Jadi kita benar-benar yang harus saling bantu. Misalnya Mas Nabil lagi banyak deadline, aku yang masak, aku yang nyuci gitu. Kalau aku yang banyak deadline tugas, kebalikan gitu. Jadi kita benar-benar saling bantu, dan itu menurutku sangat-sangat berkah gitu. Jadi menikah itu benar-benar yang bisa membantu ketika kuliah, apalagi COVID kemarin. Nggak bisa bayangin, soalnya Melbourne lockdown-nya 8 bulan. Lockdown itu kalau di Melbourne benar-benar kita nggak boleh kemana-mana. Maksudnya hanya boleh 5 km, bahkan ada periode di mana kita hanya boleh sendiri kemana-mana, belanja sendiri. Itu udah satu orang per rumah gitu, nggak boleh berduaan gitu. Kan kebayang ya, soalnya kalau di luar negeri kan kita nggak ada keluarga juga, jadi itu bisa mungkin stres gitu. Soalnya beberapa teman juga yang sendiri merasa stres kalau sendirian aja cuma ngerjain tugas. Tapi berdua benar-benar ini sih, kita kalau di rumah cerita sama Mas Nabil nemenin ini ya, masa-masa hamil ya Mas. Iya. Ya ampun. Gitu. Jadinya jadi menurutku emang menikah itu ini sih bisa yang sangat membantu kuliah gitu. Oke. Aku belum tahu Putri di Melbourne ambil apa ya? Tadi kan bilangnya mirip tuh, ambil apa? Mechanical juga atau project management? Oke, project management. Aku project management. Iya, memang mirip-mirip. Oke. Luar biasa sih, emang luar biasa sih, dan aku jadi terinspirasi gitu ya. Sangat terinspirasi, semoga Putri dan Mas Nabil. Tapi ya di balik proses kalian akhirnya menentukan untuk aku mau menikah gitu, karena pernah nggak sih sempat gitu kepikiran bahwa ragu atau galau mungkin karena aduh bisa jadi nih pernikahan ini menghambat nih, atau bisa membuat aku nanti harus cuti nih, misalnya buat Putri gitu ya, perempuan, atau mungkin bisa membuat studiku akan lebih lama. Pernah nggak sih kepikiran seperti itu sebelum menikah ya, akhirnya menentukan untuk menikah? Pernah nggak? Putri sama Mas Nabil? Kalau aku pernah sih. Jadi kalau aku mungkin di awal, biasa waktu kita habis lulus S1, selalu bertanya-tanya tentang itulah ya. Maksudnya kayak apakah aku bisa, apakah aku mampu, apakah ini saat yang tepat. Yang itu pasti pertanyaan itu muncul, dan itu selalu muncul di aku juga. Apalagi kayak kadang kita memiliki mimpi yang banyak kan, kayak kita mau A, B, C, kita mau DF, kayak masih banyak hal yang ingin kita lakukan kayak gitu. Nah, mungkin problemnya adalah mungkin karena ini bukan kebantu ya. Jadi karena yang pengalaman aku di Jerman setahun itu dari pertengahan 2017 sampai 2018, wah itu jujur itu stres banget. Jadi selama di Jerman itu kerasa apa ya? Kayak aku ngerasa dulu
seorang Nabil sebelum berangkat ke Jerman itu yang kalau misal kan kuliah di Jogja tuh temannya tuh banyak banget gitu. Kayak kalau aku mau makan siang di kantin fakultas apa, adalah pasti teman yang bisa nemenin gitu. Kayak aku lagi di fakultas ini nih, terus adalah yang bisa nemenin makan. Maksudnya sekaya gitu banget. Nah, sedangkan waktu di Jerman itu benar-benar sendiri, kayak sendiri banget lah. Bahkan kalau makan siang itu mungkin karena aku selalu bekal ya, jadi kayak memang selalu sendiri lah, kayak makan siang sendiri, terus kalau misalnya jalan-jalan atau sepedaan sendiri, terus kalau misalnya di kamar itu sendiri gitu. Jadi kayak kerasa oke, mungkin di kantor atau di tempat riset atau di lab segala macam ramai ya, kayak di bis mungkin masih ngobrol kanan kiri, tapi ketika aku sampai kamarku kayak ya biasa pulang gitu, yaitu kayak ke kotak kosong gitu loh, kayak tiba-tiba kayak kita masuk ke ruangan hampa dan itu sendiri kita doang. Nah itu hampir setahun ya, jadi kayak ya di Jerman aku juga pindah-pindah sih, cuman yang aku ngerasa itu tuh bener-bener kayak hampir setengah tahun aku ngerasa kayak gitu, kayak oh ternyata gitu. Jadi kayak bener-bener kalau ada titik di mana kayak kalau aku nggak nelpon keluarga, itu aku nggak ngobrol bahasa Indonesia sama sekali selama kayak ya aku ngobrol bahasa Indonesia cuman kalau ketemu keluarga gitu, kayak nelpon keluarga itu aja kayak. Dan kan ya mungkin beda ya, kalau aku memang biasanya nelpon seminggu sekali gitu, jadi kayak ngomong bahasa Indonesia seminggu sekali, jadi emang itu sangat tertekan banget. Nah di titik di Jerman ini aku realize bahwa kalau misalnya aku harus lanjut kuliah di luar negeri, kayaknya aku nggak bisa hidup kayak gini lagi kayak gitu. Nah dari setahun itu emang selalu ngode keluarga sih, kayaknya aku nggak bisa gini, kayak nggak bisa. Jadi ketika aku pulang dan aku nyampaikan ke orang tua, kayaknya mereka udah siap sih bahwa si Nabil ini suatu saat dia akan izin untuk menikah kayak gitu. Jadi memang ketika aku pulang, aku kayak Putri bilang, kayak aku baru pulang dari Jerman tuh, karena seminggu kemudian itu udah pelatihan dari Australia World. Jadi selama aku di rumah ya aku matur ke orang tua, terus mereka ya udah siap lah kayaknya, jadi kayak mereka langsung ACC. Setelah itu ya udah kita mulai pesan tiket untuk melamar segala macam kayak gitu. Jadi mungkin dari aku gitu ya. Jadi awalnya memang selalu bertanya-tanya gitu. Cuman setelah setahun di Jerman kok kayaknya aku nggak bisa kalau kayak gini gitu. Dan jujur aja sebenarnya kadang aku juga ngelihat kakak kelas yang udah kuliah di luar itu kayak mereka beberapa sharing lah, maksudnya bagaimana kehidupan mereka, mereka merasa kesepian dan segala macam. Jadi kayak ya itu salah satu argumen yang aku pakai waktu ke orang tua, menjelasin ke orang tua sih waktu itu. Oke, justru itu kalau dari aku ya. Ya, oke. Justru berarti kalau dari pengalamannya Mas Nabil itu kan nggak menghambat ya, justru malah pengalaman Mas Nabil membuat Mas Nabil sadar bahwa loh justru dengan adanya pasangan, dengan kita nggak sendirian gitu, dengan studi di luar negeri itu akan bisa membantu gitu, justru bukan jadi penghambat kan, kayak gitu ya Mas Nabil kira-kira. Kalau Putri gimana nih? Tadi kalau Putri kan udah memang sudah dari sananya sudah pengen gitu ya, sudah pengen ngeliatin blog-blog, pengen suatu someday kayak gitu. Iya. Tapi pernah nggak sih Putri tuh kebersit juga bahwa ini tapi aku nih udah dapat Australia Awards nih, terus gimana gitu? Pernah nggak Putri? Sebenarnya kalau yang ini ceritanya agak mirip. Jadi aku waktu S1 juga pernah exchange di Singapura, satu di NTU, itu 1 semester, dan juga ngerasain sih yang dirasakan Mas Nabil, yang kesepian, terus benar-benar yang apa ya, tertekan gitu sih sendiri di luar negeri gitu. Mungkin karena itu benar-benar yang pertama kali sih yang ke Singapura itu. Jadi emang pengennya S2 udah ada teman biar lebih ini juga. Nah, tapi di luar itu juga kalau ditanya pernah ragu atau enggak, nah, kenapa aku enggak? Aku sangat sederhana simpel ya. Ya, jadi emang dari ini pengen apa ya, pengen nikah muda gitu sih, enggak muda-muda banget, 22, 23 gitu. Jadi emang ketika kemarin 2018 ya. 2018 nikah itu udah insya Allah udah siap gitu sih. Siap. Oke. Sesuai planningnya. Sesuai dengan harapan. Mas Nabil sama Putri, Mas Nabil sama Putri mukanya di sini sama loh, kling gitu. Oke, Mas Nabil dan Putri, kalau kita bicara soal menikah dan kuliah tadi ya, banyak pekerjaannya terus banyak tanggung jawabnya, itu kan akhirnya lari ke pertanyaan gimana sih gitu caranya kita bisa manajemen waktu
kayak gitu, antara membagi nih antara kuliah dan pernikahan, karena aku membayangkannya itu kan dua hal yang penuh dengan prioritas gitu. Nggak ada hal di kuliah itu yang nggak prioritas, dan begitu juga di pernikahan nggak ada hal yang tidak prioritas di pernikahan. Nah, itu gimana caranya kita bisa bagi waktu nih kalau semuanya harus diprioritaskan? Seperti aja, betul. Oke. Kalau menurutku kuncinya adalah saling toleransi, jadi saling memahami. Jadi Mas Nabil ini sangat baik banget loh. Misalnya, jadi kalau kita sebenarnya prioritasnya mungkin nggak prioritas, cuman kalau misalnya emang ada tugas kuliah yang emang lagi ada deadline, kita akan support gitu. Jadi misalnya aku ada deadline nih hari Minggu gitu, dan aku agak mepet ngerjainnya gitu, itu nanti Mas Nabil nggak apa-apa kerjain dulu. Jadi Mas Nabil nanti yang ngerjain apapun, nyari makan, masak atau kerjaan yang lain, atau bahkan membantu gitu, butuh bantuan gitu, emergency gitu. Jadi emang kita dari awal pernikahan ini untuk mensupport ini kita gitu, kuliah kita gitu ya Bang, atau ini intinya saling memahami gitu. Jangan yang aku ada deadline, aku juga ada deadline, yaudah kita masing-masing sibuk sendiri terus nggak ada yang masak, nggak ada yang ini. Kita nggak pernah gitu sih. Kalau misalnya kita berdua ada deadline, kita berdua dua-duanya masak. Kalau salah satu nanti bisa support, tapi kalau dua-duanya lagi slow, nanti kita ya berarti bisa agak refreshing sebentar, main sebentar, agak lama, soalnya mumpung di luar negeri gitu, kapan lagi kita bisa main-main. Walaupun tahun lalu nggak kayak gitu-gitu banget karena corona gitu. Jadi mungkin kuncinya ini sih, Diba. Jadi emang kuncinya saling saling support ya. Jadi bagaimana kita membagi waktu, mungkin kita memang pada akhirnya semua dikerjakan bareng-bareng sih kalau aku mau bilang. Jadi kalau kita masak tuh memang kita masak bareng, kita nyuci bareng, kayak kita bersihin rumah bareng. Semua jadi mindsetnya kalau kita ngerjain bareng, pekerjaan rumah tangga cepat kelar, kita cepat belajar lagi kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu kali mindset. Sama mungkin karena kita berdua sama-sama mahasiswa, kita lebih saling memahami juga sih sebenarnya. Jadi kalau kita misalnya malam sampai tengah malam banget ngerjain tugas tuh kayak malum gitu, hari ini Mas Nabil yang malam banget, besok aku. Jadi kita saling lebih mudah juga sih memahami kalau kuliah itu berat gitu. Jadi kita emang butuh support gitu sih. Oke, ini menarik banget sih dan ilmu yang bermanfaat banget jujur, karena ya kita memang harus tolerate, terus kita harus saling support, memang komitmen juga ya pasti dari awal bahwa kita ke Australia bareng-bareng, di situ kita belajar, kita memang ada hadir untuk satu sama lain, memang untuk saling membantu gitu ya. Oke, Mas Nabil dan Putri, ngomongin soal nikah, itu kan setiap orang gitu ya, punya motivasi untuk menikah itu kan beda-beda gitu. Simply ada yang kalau misalnya tanya, kenapa mau menikah gitu, karena ya teman-teman aku udah pada menikah mah, jadi aku harus, I have to be married kayak gitu kan. Nah, ada yang simply kayak gitu, nanti juga ada lain. Nah, apa sih sebenarnya, ada nggak sih menurut Mas Nabil sama Putri kriteria gitu, atau kapan seseorang itu bisa dianggap atau kita merasa siap gitu untuk menikah? Menurut Mas Nabil sama Putri ada nggak sih kriterianya, atau kapan? Oke, terima kasih Diba atas pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri, kalau ditanya kapan, itu kalau aku tipe yang percaya bahwa jawaban ini tuh setiap orang beda-beda gitu. Karena kalau menurutku pada akhirnya kita ini ada di kapal kita sendiri-sendiri gitu. Kayak kita di sungai besar, kita ada di kapal kita masing-masing, dan time frame kita beda gitu. Mungkin terbaiknya untuk dia itu umur 21 misalnya, atau terbaik untuk kami 23, 22. Atau mungkin ada juga yang terbaiknya mungkin 25, 27 gitu. Nah, jadi pertama kalau kapan sih menurutku itu beda-beda ya. Jadi karena setiap orang itu punya kondisi yang berbeda. Misal kayak ada yang mungkin dia harus support keluarga dulu, ada yang dia mungkin adiknya ada yang belum selesai pendidikannya, dia harus support dulu, atau ada yang memang misal mau ya fokus berkarir dulu, atau mungkin kayak keluarga ayahnya udah nggak ada, jadi dia tulang punggung sekarang. Jadi memang kalau kapan memang beda-beda gitu. Nah, tapi kalau dari aku ketika mungkin panduannya mungkin ini ya, ketika memang udah siap mental,
udah siap secara fisik, dan memang mungkin ada planning finansial yang jelas gitu. Maksudnya kayak kita mau ngasih makan anak orang pakai apanya, ada gitu planningnya. Meskipun mungkin ya masih bisa, planning untuk diusahakannya udah ada, itu mungkin udah layak, udah masuk kayak gitu. Itu kalau dari aku. Mungkin udah kayaknya. Oh, udah. Udah kayak dengar ceramah kayaknya. Sama ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti ketika kita sudah merasa mantap dari segi mental, fisik, dan juga finansial, berarti kita udah bisa jalan gitu ya Mas Nabil ya kira-kira. Iya, betul. Karena memang ya setiap orang beda-beda gitu, dan contohnya mentalnya. Parameternya memang ya kesiapan kita atau mimpi kita, gimana kita mau adjust goals kita ke depannya kayak gitu. Betul sih. Yang penting kan nggak asal aja gitu, atau nggak asal tanpa persiapan apa-apa. Karena kan ini pernikahan juga bukan hal yang sederhana gitu ya. Gitu. Oke. Tapi nggak sampai memberatkan juga. Iya, Maksudnya betul. nggak sederhana, tapi sebenarnya nggak berat-berat banget sih. Iya, betul. Ya itu sih, tadi mungkin kita juga harus ketemu orangnya dulu ya Mas Nabil dan Putri, harus ketemu orangnya dulu, terus gimana kita juga bisa mungkin awalnya kan harus ini sama nggak nih frekuensinya kayak gitu, visi misinya apa nih yang kayak gitu. Setelah kita memang merasa itu mantep dan nggak ada istilahnya, nggak ada aral melintang apa emang harus disegerakan lah, itu kan juga kebaikan. Oke, Mas Nabil dan Putri, kan banyak ya kasusnya juga. Kalau Mas Nabil sama Putri itu kan dia memang menikahnya itu menikahnya ketika udah ready untuk melanjutkan studi. Nah, gimana kalau kasusnya itu kebalik gitu? Jadi ada orang-orang di luar sana yang sudah menikah, sudah punya anak kayak gitu ya, sudah mapan rumah tangganya gitu, lalu baru kepengen nih melanjutkan studi. Nah, itu ada nggak sih pandangan dari Mas Nabil sama Putri tentang kayak gitu? Oh ya, makasih banyak nih Diba pertanyaannya. Kalau ini aku jawab dulu ya. Ini pertanyaan menarik ya. Cuman mungkin kalau dari aku pertama nih, jadi pertama nih kalau aku pribadi nih, itu aku malah pengen banget kayak aku itu waktu aku S1, aku selalu melihat teman-temanku yang kecilnya dia di luar negeri, mungkin ayahnya kuliah atau apa segala macam, itu bahasa Inggrisnya kinclong banget. Nah, kalau aku pribadi sih, dari variabel itu kayak aku pingin banget anakku mungkin sempat lah beberapa tahun sempat sekolah di luar kayak gitu. Paling nggak dia culture, bahasa, dan segala macamnya dia terupgrade. Kalau aku dari satu variabel itu ya. Nah, yang kedua, pertanyaan ini memang pertanyaan yang susah-susah gampang, karena waktu kita pelatihan AS, jadi kalau beasiswa Australia Awards itu ada pelatihan beberapa sekitar 2 bulan lah, itu sebelum berangkat untuk persiapan keberangkatan, dan salah satu poin yang mereka highlight itu kesiapan bagi mereka yang membawa keluarga. Nah, karena memang pertama kalau misalnya bawa keluarga itu mungkin decision-nya nggak cuma satu ya, maksudnya kayak seluruh keluarga siap gitu, apalagi kalau pasangannya punya karir atau segala macam gitu, atau anaknya udah sekolah. Nah, memang pertama hal paling penting memang dari pasangan itu sepakat gitu, kayak mereka maunya gimana, karena ada di beberapa kasus kita itu, jadi kan setelah kita pulang, kita melihat beberapa contoh yang tadi ditanyakan tuh banyak banget ternyata, dan cara mereka menyikapinya beda-beda. Sebagian besar memang satu keluarga dibawa, itu contoh sebagian besar. Nah, sebagian besar ada yang anaknya akhirnya ditinggal gitu, ada anaknya ditinggal, si yang kuliah aja yang berangkat, ada yang anaknya dibawa, pasangannya ditinggal. Nah, itu mungkin menambah opsi yang bisa terpikir ya. Nah, tapi kalau misalnya kasus yang paling banyak itu ketika semua dibawa, itu pada akhirnya kalau dapat beasiswa ya, kalau kita melihat orang-orang kalau dipasin bisa ngepas, cuman memang salah satu kuncinya, salah satu pasangan memang dia ada kerja tambahan kayak gitu. Jadi memang mungkin ini bisa dikonsider, biasanya mereka kerja tambahan part-time, apakah itu sektor formal atau informal, apakah itu di kampus atau non-kampus. Jadi ada beberapa yang dia sektor tambahannya itu mungkin kayak jadi tambah tutor. Soalnya kalau tambah tutor, di situ banyak banget, kayak sejam itu bisa dibayar 500.000 per jam. Kayak bayangkan aja kalau kita seminggu 10 jam atau 20 jam part-time itu kayak berapa dikali ya. Itu bisa dapat berapa puluh lah, berapa belas dalam sebulan. Itu kalau tutor, ada yang 1,5 per jam.
Nah itu kalau tutor. Kalau di sektor informal juga kadang ada beberapa yang kayak kuliah udah capek, udah berat, mereka mau buang-buang, maksudnya nggak mikir lah, kerja part-time nggak mikir. Jadi beberapa contoh di kita itu memang ada yang paginya loper koran, atau misalnya kerja bantu-bantu di pasar, atau misalnya apalagi ya contoh yang ada. Ya, kerja di jaga toko segala macam. Kerja di restoran. Dan itu banyak banget kok. Jadi kalau part-time aja, kalau di Australia itu bahkan ada beberapa yang bilang yang loper koran itu seminggu bisa dapat 7 juta gitu. Ya, jadi memang pertama sih kalau mau bawa keluarga memang jujur aja itu salah satu yang di consideration. Jadi memang salah satunya memang harus mungkin harus menambah part-time kayak gitu. Tapi ada yang nggak part-time ya? Ada sih. Nah, terus yang kedua, kalau kita ngelihat yang bawa keluarga, ini adalah waktu yang pas untuk meredefine family time mereka. Menurutku ya, ini tapi yang aku lihat seperti itu. Jadi bayangkan mungkin yang di Jakarta yang ayahnya mungkin berangkat jam 5 pagi, pulangnya mungkin habis maghrib ya, sampai rumah mungkin jam 8 udah capek. Atau bahkan mungkin yang ayah ibunya kerja, anaknya mungkin dari kecil daycare atau sama pembantu. Nah, aku ngelihat bahwa teman-teman yang berangkat ke luar negeri ini adalah waktu family time mereka gitu. Kayak mereka lepas dari hiruk pikuk Jakarta atau misalnya tempat kerja yang lama, hingga akhirnya mereka bisa family time tempat yang baru. Karena ketika kita di Australia itu mungkin karena kita akhirnya kita dan keluarga kita gitu ya. Jadi kayak kita hanya memiliki satu sama lain. Kayak mereka jadi dekat gitu. Jadi kayak beberapa kayak bahkan dosen-dosen yang dosen-dosenku yang dulu ambil S3 di Jerman waktu itu, dia bilang bahwa waktu belajar atau waktu selama kuliah ini adalah waktu terbaik dia bersama keluarga gitu. Kayak tiap sore bisa jalan-jalan bareng. Jadi ketika di luar itu emang bagus banget. Jadi kayak mereka memang encourage untuk family time. Jadi kayak di setiap berapa blok rumah itu ada taman yang cantik banget. Terus jalan-jalan pedestrian itu rapi banget. Jadi memang kalau setiap sore itu kita bisa aja jalan-jalan di pinggir sungai atau bareng anak misal ke playground, dan itu bagus banget. Dan anak juga bisa belajar bahasa Inggrisnya lebih mantap langsung ke natifnya. Nah itu salah satu yang bisa di-consider sih kalau dari Putri. Kalau dari aku sendiri, tadi melihat banyak kondisi keluarga-keluarga, kesimpulannya jangan takut untuk S2 sih, atau S3. Yang penting jangan takut untuk kuliah lagi. Kenapa? Karena biasanya yang paling constraint utamanya adalah finansial gitu. Jangan khawatir, selama kita mau berusaha, insya Allah ada rezeki gitu. Karena udah terbukti, bahkan yang pulang punya rumah baru, itu juga banyak gitu. Karena mungkin karena di Australia ini sangat tinggi ya, UMR-nya. Di sini tuh kayak 80 juta per bulan. Jadi kalau kita bisa hemat, bisa saling mendukung, jangan yang misalnya masaknya di rumah, jangan beli di luar. Selama kita bisa gitu, insya Allah kita bukan hanya bisa hidup di sana, tapi kita juga bisa nabung yang lebih banyak gitu. Selama kita mau berusaha keras kerja atau kerja gitu. Sama yang tadi, insya Allah kalau kuliah ke luar negeri itu juga itu akan menjadi pengalaman yang terbaik untuk keluarga kita, untuk orang tua dan anak-anaknya juga. Karena kita sama-sama norak bareng kali ya, sama-sama main ke taman dan kita hanya memiliki satu sama lain, atau paling enggak orang-orang Indonesia lainnya yang dekat-dekat kita gitu. Dan di beberapa kasus kita bahkan ada beberapa yang pasangannya misal kayak salah satu kuliah, salah satu bekerja gitu, itu malah yang bekerja ini bisa dapat kesempatan untuk bekerja di luar negeri gitu. Jadi kayak kita ada 2 kasus di mana masnya kuliah, mbaknya dapat kesempatan kerja di Australia, kayak full time di Australia. Itu baik banget. Dan ada satu yang mbaknya lagi PhD, masnya ternyata dapat sponsor untuk dapat working visa di Australia kayak gitu. Jadi pasangannya juga bisa nyari gitu. Maksudnya nggak cuman bingung mau apa gitu, tapi dapat kesempatan untuk berkarya juga kok. Ya, gitu. Sama kita berusaha. Sama berusaha sih intinya. Iya, oke. Justru malah dari ceritanya Mas Nabil sama Putri tadi membuka banyak banget gitu manfaatnya gitu ya. Banyak banget manfaatnya, terus banyak banget sebenarnya yang bisa dilakukan juga kalau misalnya katakanlah memang bisa membawa keluarga semua gitu. Jadi memang sebenarnya nggak ada halangan gitu ya untuk studi di luar gitu bareng sama keluarga. Oke. Mungkin ini karena
waktunya juga terbatas, Mas Nabil dan Putri. Sebelum kita tutup, barangkali dari Mas Nabil sama Putri, aku minta dua-duanya ya. Ada closing statement mungkin buat teman-teman dan siapapun yang nonton, buat mereka yang masih menganggap bahwa pernikahan itu bisa menghambat untuk melanjutkan studi, gitu ya. Boleh motivasinya gitu. Ya, Putri dulu. Kan kita jawab. Oke, buat teman-teman semua, percayalah bahwa selama kita siap, insya Allah pernikahan itu akan membuat kita lebih dekat ke mimpi-mimpi kita gitu. Jadi dengan adanya pernikahan, kita jadi lebih tenang, lebih bersemangat, dan kita ada support system yang benar-benar sangat kuat gitu dari sisi suami misalnya pasangan kita gitu. Karena pengalaman saya sendiri, saya sering ragu dengan diri sendiri, tapi suami lah yang bilang kamu bisa gitu. Jadi kita itu benar-benar yang oke, aku bisa dan aku coba dan aku bisa berhasil gitu. Jadi teman-teman jangan takut dan jangan ragu kalau udah ketemu pasangan yang tepat dan emang pengen kuliah, monggo dilanjutkan aja. Terima kasih. Dari Mas Nabil. Oh ya, terima kasih. Kalau dari saya, mungkin pada akhirnya menikah ini memang rahasia ilahi kali ya. Kayak kita juga nggak tahu gimana dan kapan dan dengan siapa. Dia salah satu yang suatu takdir besar yang kita nggak tahu. Nah, tapi kalau dari aku memang pada akhirnya ketika kita udah mempersiapkan sebaik mungkin, percayalah bahwa Tuhan itu udah mempersiapkan yang terbaik juga untuk kita gitu. Jadi memang kalau kita udah berusaha, kita udah memplanning dengan baik, kita memang udah merancang, misal bekalnya nanti aku nyusunnya akan seperti apa, aku nyiapin modal siapa, dan kita udah berjuang yang sebaik-baiknya untuk itu, kita udah memperbaiki diri kita sebaik mungkin. Kalau aku adalah calon ayah, aku harus menjadi contoh teladan yang baik untuk keluargaku dan anak-anakku. Kalau kita udah mempersiapkan yang terbaik seperti itu, percayalah bahwa Tuhan itu udah mempersiapkan yang terbaik juga untuk kita gitu. Jadi memang nggak usah banyak galau, nggak usah banyak ragu gitu, tapi lebih ke kita memperbaiki diri aja kita terus, percayalah bahwa dan berusaha yang terbaik ya, percayalah bahwa nanti Tuhan akan mempersiapkan yang terbaik juga untuk kita. Itu sih kalau dari aku. Oke. Terima kasih banyak Mas Nabil dan Putri buat waktunya di Daily Studenisia kali ini. Semoga kita punya kesempatan lain lagi untuk bisa bertemu dan di keadaan yang lebih baik lagi. Amin gitu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih Mas Nabil dan Putri. Sehat-sehat selalu buat Putri dan Dede bayinya. Terima kasih. Mohon doanya ya. Ya, oke, stay safe and stay healthy semuanya. Bye-bye. Bye-bye, semangat ya.